Selanjutnya waktu kami persilakan kepada guru kita bersama mengenal Bapak Ustaz Muhammad Nawawi. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli. Batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي يرجى شفاعته لكل يول من الأهوال مقتضيم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي وفق من عباده الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKI Musalla Asy-Syariah Bapak Iko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya, yang kami hormati pula Seksi Ubudiyah Bapak Redi, Bapak Winarto, Bapak Zainal dan juga Bapak Wiono serta bapak-bapak yang lainnya
Yang kami hormati pula sahibul wilayah Bapak Ketua RW 29, Bapak Odik Sodikin, Makahanallah fituri hayatihi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kehidupannya, memberkahi rumah tangganya. Dan juga yang kami hormati para ketua RT se-RW 29, alhamdulillah wabil khusus Bapak RT 02, Bapak Muhammad Farikin, beliau hadir dan juga beliau DKM hormat kita. Dan juga para orang tua kita, Bapak Basuki Rahmat, Bapak Kamindi, dan juga bapak-bapak yang lainnya, yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa taklim hormat saya kepada para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia-Nya, taufik hidayahnya, dan juga atas izin serta ridhonya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama dapat meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Salah satu di antaranya ialah kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah, ditambah dengan bertasbih, bertahmid, dan bertakbir, dilanjutkan duduk sejenak bermuajah bersilaturahim, dilanjutkan dengan ta'limul Quran wa ma'arijul huruf dan juga ala kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah hitung, Allah catat sebagai amal ibadah kebaikan kita, dengan harapan berkumpulnya kita pada pagi hari ini sebagai isyarat besok kita akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya sekaligus sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum kaji kita mulai, tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan putra putri istri soleh dan solehah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan ke tanah suci Makkah Madinah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah ala hadi niyah al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Kita doakan keluarga kita, sanak famili, handai tolan, baik tetangga depan belakang kanan kiri kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, Allah segera mengembalikan kesehatannya. Setelah sehat kembali aktivitas menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kita doakan pula anak-anak yang mau berangkat ke pondok, ya insya Allah kita doakan mudah-mudahan dari anak yang soleh dan sukses, dan juga cucu dari Bapak Nasim juga mau berangkat ke pondok. Mudah-mudahan Allah senantiasa
memberikan kemudahan dan juga mudah-mudahan di pondok nanti diberikan keberkahan. Betah nggak di sana banyak airnya ya. Al-hadihin ya al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir lana wa liwalidayna amin. Dan juga putra-putranya Bapak Nurholis alhamdulillah tahun ini berangkat ke Paris ya. Mudah-mudahan jadi orang yang sukses, jadi anak yang soleh berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan juga kita doakan pada hari ini Bapak Muhammad Farikin yang pada pagi hari memberikan konsumsi, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan kelancaran, mudah-mudahan dagangannya laris. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bapak hadirin jamaah sekalian, maka kita kaji kembali juznya masih juz 21. Di sini suratnya masih surat Al-Ankabut. Ini juznya udah naik, udah meningkat ke juz 21 ya. Suratnya masih surat Al-Ankabut. Ayatnya di sini kalau tidak salah 49 ya Pak Rini ya. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Qul innamal ayatu 'indallah wa innama ana nadhirun mubin. Ayat yang sebelumnya menerangkan bahwa Al-Quran itu ada di dalam dada kita masing-masing. Tentunya orang yang mengetahui atau orang yang berilmu. Ayat yang selanjutnya waqalu, dan mereka berkata, siapa mereka yang berkata itu ialah orang-orang kafir Makkah pada saat itu masih ngeyel baik ya. Apa yang dikatakan oleh orang kafir Makkah itu, laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Kenapa tidak diturunkan mukjizat dari Tuhanmu ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, qul katakanlah Muhammad, innamal ayatu 'indallah. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya mukjizat itu terserah kepada Allah. Menurunkan mukjizat kayak enggak, kayak itu urusan Allah ya. Jadi Allah yang punya kuasa. Wa innama ana nadhirun mubin. Dan sesungguhnya aku, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nadhirun mubin, hanya sebagai orang yang menyampaikan berita yang jelas ya. Berita yang jelas, ada yang berita menyenangkan, ada berita yang menyedihkan. Berita yang menyenangkan wabil khusus kepada orang-orang yang beriman ialah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Doa dapat kabar yang menyedihkan ialah kepada orang-orang yang kafir yang ingkar kepada ayat-ayat Allah itu basyirah wa nadhirah, akan membawa kabar gembira, nadhirah, dan juga menakutkan. Jadi kabarnya ada dua. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Zikro ditambah harokatnya berdiri, di situ ada alif lainah yang berbentuk kayak iya, berarti matobi atau mat wajib mutasilnya. Zikro liqaumi yu'minun. Awalam yakfihim, apakah kalian tidak cukup apakah tidak cukup anna anzalna alaikal kitab, sesungguhnya aku atau kami, Allah berfirman, telah menurunkan kepadamu Alkitab, ya kitab Al-Quranul Karim, yusra alaihim, yang dibacakan kepada kalian atau mereka, inna, sesungguhnya Al-Quran di dalamnya zalika rahmah, mengandung rahmat yang sangat besar, ya, besar rahmat Allah Subhanahu wa taala karena kita membaca Al-Qur'an, ya. Makanya nanti di alam kubur pun menjadi pelita, ya. Kita tanpa sadar setiap harinya dipanggil-panggil oleh kuburan, ya. Ana baitil wahdah, aku adalah tempat orang yang sendirian. Nawiru, terangilah aku bitilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Ana baitul zulmi, aku adalah rumah yang sangat gelap gelita. Pahamiluni biqiyamul lail, maka bawalah teman buat kalian dengan qiyamul lail, salat malam, ya. Ada salat taubat, ada salat tahajud, ada salat hajat. Itu besok akan menemani kita ketika masih berada di alam barzakh atau dalam kubur. Insyaallah ini yang hadir pada pagi hari ini, bahkan yang mendengarkan besok kuburannya terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Mukanya cerah semuanya, ya. Makanya ketika kirim doa, di semuanya dikirimin ila arwahi min jami'anil kubur minal muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat barri wal bahri. Itu besok kalau kita wafat, itu ahli kubur sudah kenal kita, Pak. Karena setiap ada acara mereka disebut-sebut, dikirimin doa, ya. Apalagi saudara kita, orang tua kita itu sudah kenal kita. Kalau waktu di alam dunia kita sering ngirim doa. Wa dzikra liqaumin yu'minun. Wa dzikra liqaumin yu'minun, dan Al-Quran ini buat pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Kita mempelajari Al-Quran, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, ya. Sebaik-baik kalian belajar ilmu Al-Quran, wa 'allamahu, dan ajarkanlah kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada anak kita.
Tapi kita yakin dan seyakin-yakinnya Bapak hadirin semuanya tentunya sudah mengajarkan kepada keluarga yang ada di rumah. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida ya'lamu ma fis samawati wal ardh والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Qul kafa billah, katakanlah Muhammad, apabila cukuplah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala syahidan, menjadi saksi baini wa bainikum wa bainakum, dan cukuplah Allah sebagai saksi kita dan kamu. Jadi Allah akan menyaksikan kita dimanapun kita berada. Allah pasti melihat kita. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh, Allah yang Maha mengetahui apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Allah tahu semuanya, isi-isinya, karena Allah yang menciptakan. Bahkan di laut luar biasa kekayaannya, ada ikan, ada macam-macam. Untuk siapa? Untuk manusia, supaya manusia itu terpenuhi kebutuhannya. Walladzina kafaru bil batil wa kafaru billah, dan orang-orang yang percaya dengan kebatilan dan kufur atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika hum khasirun, mereka itulah orang yang rugi atau orang yang merugi. Kalau diajak yang baik mah kurang percaya, tapi kalau diajak ke hal-hal yang tidak baik mah percaya banget, ya. Itu termasuk orang yang rugi besok di akhirat, ya. Di dunia pun juga rugi. Coba kalau diajak duduk ngaji mah susah banget, ya. Tapi kalau diajak zikir yang 4 udah giat, udah getol banget itu, kaki udah lancar banget, ya. Sampai pagi meletot baik, ya. Begitu ketemu balap kena dibanting, mati loh. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Coba deh, kalau kita ajak maulid, kita ajak taklim, kita ajak tahlilan, ada baik alasannya. Ya, perutnya mulus lah, lagi kurang sehat lah. Tapi kalau diajak yang tidak baik, kayak gancang banget itu, kaki ringan banget, soalnya didukung sama syaitan laknatullah alaihi. Wa yasta'jilunaka bil 'adabi walau ajalun musamma la ja'umul 'adab wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Saking ngeyelnya ini orang-orang kafir Makkah pada saat itu, wa yastajilunaka bil 'adab, minta disegerakan, diturunkan azab, diturunkan siksa. Ini nekat, ya. Padahal yang namanya walaula ajal musamma, yang namanya azab itu kalau memang sudah waktunya pasti adalah jauh bil adab, akan datang azab itu. Waliyatiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun, dan akan datang secara tiba-tiba musibah itu, malah yaswarun la yasurun, mereka tidak
sadar lagi aman-aman, tahu-tahu duduk ada banjir bandang ya, tahu-tahu ada gempa bumi, tahu-tahu ada hujan es ya, luar biasa. Kalau hujan duit senang. Kagak laku, saking banyak hujan duit ya. Kita selalu mengharap begitu hujan duit, ya laku juga kayaknya. Makanya kita jangan nantangin ya, orang-orang kafir Mekah pada saat itu saking ngeyelnya minta disegerakan turunnya azab atau siksa. Yastajilunaka bil adab wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Yastajilunaka bil adab, akan diturunkan kepada kalian, kepada kaum bil adab dengan azab. Wa inna jahannam, sesungguhnya neraka jahannam itu la muhitatun bil kafirin, tentunya akan meliputi orang-orang kafir. Dalam arti orang kafir itu nanti akan ditempatkan di neraka jahannam atau neraka jahim, laknatullah. Na'udzubillah insya Allah yang hadir akan dimasukkan ke dalam surga Jannatun Naim ya, dimasukkan ke surga yang penuh dengan kenikmatannya. Diterangkan dalam surat Al-Waqi'ah, di sana akan disediakan buah-buahan ya, disediakan daging burung pun disediakan buat orang yang beriman beramal soleh ketika hidup di alam dunia. Dan ditambah lagi hurun 'ain ya, bidadari yang matanya mencerong al-lu'lu'il maknun, bagaikan berlian luar biasa. Makanya kita waktu di alam dunia kita berusaha terlebih dahulu dalam arti kita menjalankan perintah Allah. Yauma yaghshahumul 'adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'malun ya. Yauma yaghshahumul 'adzab, pada hari itu nanti akan ditutup oleh azab siksa, min fawqihim, dari atas kalian, wa min tahti arjulihim, dan di bawah kaki kalian. Wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'lamun, dan mereka berkata, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, rasakanlah apa yang kalian kerjakan ya. Waktu itu nekat ngeyel minta diturunkan azab, begitu nanti Allah menutup baik di atas maupun di bawah kaki kita, dan itu nanti akan dirasakan oleh orang-orang yang berbuat kurang baik, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi alladzina amanu, ini langsung diwasal. Ya ibadi alladzina amanu inna ardi wasi'atu fa iyaya ta'budun. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, hai penciptaanku, hamba yang diutamakan ialah manusia. Ya ibadi. Alladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, orang percaya, orang yang yakin, inna arzi wasi'atun,
sesungguhnya bumi ku luas. Nih Allah berfirman seperti itu. Dulu hamparan bumi itu luasnya luar biasa. Bumi dan langitnya seperti hamparan surga buat kita orang-orang yang beriman, orang yang selalu beristighfar kepada Allah, yang mohon ampun atas perbuatan dosa kita, ya. Maka mumpung masih ada kesempatan, ayat-ayat yang lain mengajak kita wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa jannatin arduha samawati wal ard. Surga itu hamparannya bagaikan langit dan bumi. Buat siapa? Uiddat lil muttaqin. Disediakan buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Tanda-tanda orang yang bertakwa ialah orang yang selalu menginfakkan sebahagian rezekinya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya, punya uang 100.000, kita kasih 2.000 buat anak yatim, ya. Kalau punya uang 1 juta, kasih 2,5%, berarti 25.000. Itu nanti akan menambah rezeki kita, ya. Baginda Rasul sudah mengingatkan bahwa barang siapa yang menginfakkan sebahagian rezekinya di jalan Allah, falyazdad. Allah akan menambah. Ada gak kira-kira orang yang gemar sedekah jadi miskin? Gak ada, Pak. Malah jadi semakin barokah, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada baik rezeki nanti, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kita menanam 1 biji akan timbul 7 runggai. Dalam 1 runggainya akan tumbuh 100 gambang. Jadi 100 kali 7 dari 700. Kita sedekah 1.000 rupiah, insya Allah nilai pahalanya sama saja dengan kita sedekah 700.000. Kalau 1 juta, 700 juta, luar biasa. Itu udah nanti bisa buat jembatan kita, jembatan Shiratal Mustaqim. Kullun nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Allah mengingatkan kullun nafsin, setiap yang bernapas, ya, dha'iqatul maut, pasti akan mengalami kematian. Nggak pandang itu orang kaya, nggak pandang itu orang susah, nggak pandang itu orang masih muda, nggak pandang itu orang sudah tua, semuanya akan mengalami kematian. Kemana kembalinya? Tsumma ilaina turja'un. Kemudian kepadaku, Allah berfirman, turja'una, kembali. Kita semuanya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang gak berdosa, enak, langsung gak banyak pertanyaannya. Kita yang banyak dosa ditanya, ya, kehidupannya, usianya dulu digunakan untuk apa, ya, kesehatannya buat apa, rezekinya dibelanjakan kemana, rezekinya dapat dari mana, ditanya semua. Insya Allah besok kita akan bisa menjawab karena sering bersedekah, ya.
Jadi sedekah kita yang besok menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama saja ketika di alam dunia nggak fasih dengan bahasa Arab, besok ketika kita di alam barzah ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Itu amal kita yang membantu menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Walladzina amanu wa amilus salihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin. Setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bil khusus walladzina amanu, dan bagi orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan berbuat kebaikan, lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan, maka akan di tempat yang tinggi, ialah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maqam mahmudan, akan ditempatkan di tempat yang terpuji, ya. Makanya dalam ayat wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayo lawan males kita, walaupun cuma 2 rakaat kita sholat tahajud, ditutup dengan witir 1 rakaat aja nggak apa-apa deh kalau lagi ngantuk banget ya. Syukur-syukur witirnya ada 3 rakaat ya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'un at-tawwabun. Semua ada seluruh Bani Adam, ya, keturunan Adam, khata'un, pasti mempunyai dosa ya. Khairul, dari sebaik-baiknya khairul khata'un at-tawwabun, sebaik-baiknya orang yang mempunyai dosa ialah at-tawwabuna, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Surga itu mengalir, di bawahnya sungai-sungai gemercik ya. Dan kita besok akan selamanya atau akan kekal di dalam surganya Allah yang telah menyediakan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Ni'ma ajrul amilin, kenikmatan itulah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang berbuat kebajikan atau kebaikan ketika hidup di alam dunia, termasuk allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang akan dimasukkan di dalam surga ialah orang-orang yang sabar menghadapi ujian cobaan dari Allah, sabar ya. Diuji dengan kesenangan, sabar. Ilok diuji dengan kesenangan, sabar ya. Ini kadang-kadang yang sedih kan ketika diuji dengan kesusahan, sedih. Padahal kita semuanya baik susah maupun senang itu juga ujian dari Allah ya. Kita orang berilmu juga itu termasuk ujian dari Allah. Kira-kira punya ilmu buat sombong apa tidak ya? Ini kadang-kadang ya mentang-mentang gelarnya udah sealar-alar gitu ya.
kadang-kadang nggak menghargai orang lain ya. Makanya semakin bertambah ilmu, semakin tawadhu ya. Itu sebetulnya seperti itu. Ini kadang-kadang orang sudah bertambah ilmu main debat-debat, wah ya coba puyeng kita lihat perdebatan di itu ya, di HP, di TV, karena mereka merasa benar debat-debatan baik, padahal dalam Al-Quran diterangkan wala yujadil ala ahlidanan, kalian berdebat atau mendebat kepada orang-orang adik kita. Jadi kita ini besok akan disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'im min dabbatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuqu wa iyyakum wa huwas sami'ul alim. Wa ka'imin dabbatin, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang bergerak, binatang-binatang melata dan yang berjalannya bisa seperti manusia, la tahmilu rizqaha, dan yang juga yang tidak bisa mengurusi sendiri tentang rezekinya, tapi Allahu yarzuqu, Allah yang memberikan rezeki. Coba nih, binatang cacing ya bisa nggak ngatur kayak kita manusia, tapi Allah yang memberikan rezeki ya, walaupun di dalam tanah ada saja rezekinya ya. Burung-burung berterbangan ya, ada juga rezekinya. Apalagi kita manusia yang diberikan luar biasa keistimewaannya, akalnya banyak nih ya. Kalau lagi udah kepepet ada apa itu ide-idenya nih ya, karena sudah dikasih akal sama manusia. Lagi dalam keadaan kesulitan, alhamdulillah punya ide, coba bisnis itu, bisnis online lah itu, alhamdulillah Allah kasih jalan melalui asbab online yang ada ya. Cuma kadang-kadang ngeselin juga online ya, nggak sesuai dengan kenyataannya. Kita pesen online di iklannya bagus banget, begitu sampai agak sesuai dengan yang di iklannya. Jadi semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Allah rizquha wa iyyakum, Allah memberikan rezeki kepada sekalian juga. Wa wasami'ul alim, Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Masih sanggup nih sampai selesai ya? Belum bunyi ya? Nunggu bunyi. Nunggu ada kode ya, ada komando ya. Wala sa'alatum man khalaqas samawati wal arda wa syakhara syamsa wal qamara la yaqulanna Allah wa anna yufakun. Benar bunyi juga kata Bapak Suki ya. Ayat lagi pas bunyi ya. Wala in sa'altahum, dan orang-orang yang bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi, wa syahara syamsa wal qamar, dan yang menundukkan langit dan bulan, menundukkan matahari dan bulan, la yaqulanna Allah, pasti jawabannya ialah Allah yang menciptakan. Yang menciptakan ialah Allah Subhanahu wa taala. Fa anna tufakun, jadi semuanya itu Allah yang menciptakan, dan ada kita semuanya ini tinggal terima beres ya, tinggal terima beres. Matahari terbit dari timur, nanti terbenamnya ke barat ya,
Tapi bulan mah enggak ya, karena dari barat, dari timur ya. Kalau tanggal tua, kadang-kadang dari barat ya. Ini perbedaan antara matahari dengan bulan ya. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menerbitkan matahari dari timur, terbenamnya di barat. Nanti akhir zaman ya, menurut keterangan nanti matahari akan timbul dari barat. Sekarang sudah nyata budayanya yang timbul dari barat. Coba ide-ide HP segala dari barat awalnya ya. Jadi akhlak-akhlaknya sekarang berubah karena ada budaya-budaya barat masuk ke kita. Apalagi di Indonesia, di Arab pun sekarang sudah bebas, wanita sudah boleh mengendarai mobil ya. Kalau dulu kan belum boleh, Pak. Sekarang sudah boleh. Ya, jadi security juga sekarang banyak wanita ya, Pak Eko ya. Ketika kita turun dari pesawat ya ke Madinah mau ngecek paspor, di sana banyak juga security wanita di sana juga Pak ya. Mudah-mudahan yang belum berangkat segera Allah berangkatkan ya ke tanah suci Mekah Madinah. Ini yang haji mah tunggunya lama banget Pak ya. Ini apalagi kalau kita lihat di apa ini pemerintah Arab Saudi belum menciptakan paspor atau ya buat haji furoda ya. Luar biasa ya Allah, orang Indonesia pada kaya ya. Walaupun haji furoda 1 miliar dibayar baik ya. Coba 1 miliar kalau beli cendol. Ya, kalau ini syariah udah kebanjiran cendol. Iya. Itu yang haji memaksakan ya. Sebetulnya kita mah sesuai dengan panggilan Allah. Makanya umatnya baginda Rasul banyak yang manfaat, nilai-nilai pahala sama saja dengan nilai haji dan umroh. Kita sholat Jumat saja 40 waktu, jangan sampai bolong sekalipun, nilai pahalanya sama saja dan kita pergi haji. Itu saja barangkali waktu jualan yang memisahkan kita. Tadinya mau menyelesaikan sampai terakhir supaya besok kita sudah meningkat di surat Ar-Rum ya. Masih beberapa ayat lagi insyaallah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraban nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Terima kasih.